Berikutnya kita akan belajar bagaimana untuk mengubah regular expression menjadi epsilon NFA atau lebih dikenal sebagai ENFA. Bentuk yang kita akan gunakan pada epsilon NFA adalah Thomson construction. Nah, bentuk seperti apakah Thomson construction ini akan kita lihat di contoh berikut. Contoh yang pertama adalah contoh yang paling sederhana. Pada saat kita menemukan sebuah regular expression seperti ini, bentuk ENFA-nya adalah sebagai berikut. Kita akan memulai dari start state, lalu dari state ini, ketika kita melakukan input A, maka kita akan berada di final state yang dilambangkan dengan dua bulatan. Contoh kedua, A atau B. Kita akan mulai sama, yaitu dengan start state. Lalu dari start state ini, kita akan membagi dua sesuai dengan tanda atau ini, yaitu dimana di satu state kita akan menerima input A, dan di satu state lain kita akan menerima input B. Lalu dari state berikut akan bersatu lagi menuju ke final state. Nah, untuk contoh berikutnya kita akan melihat sebuah contoh yang lebih unik, yaitu A plus B dan A plus B plus. Di mana perbedaannya akan kita lihat. Pertama mulai dari start state, lalu dari start state tentu kita akan memberikan input A. Nah, dari input A kita bisa kembali lagi dengan epsilon atau maju menuju final state. Kita akan lihat untuk contoh berikutnya, yaitu A plus B. Nah, di sini sampai sini kita akan melihat persamaan, di mana setelah memberikan input A, kita akan bisa kembali menggunakan epsilon. Namun, setelah ini kita akan langsung memberikan input B, lalu ke final state. Nah, untuk perbedaan ini kita bisa lihat, tapi untuk penjelasan nanti. Kita lihat dulu contoh berikutnya, di mana A plus B plus, setelah memberikan input A, tentu kita bisa kembali menggunakan epsilon. Namun setelah itu, kita harus memberikan epsilon terlebih dahulu, baru memberikan input B. Lalu epsilon kembali, baru ke final state. Nah, bisa Anda lihat perbedaan dari tiga epsilon NFA ini. Nah, mungkin Anda bingung kapan kita harus memberikan epsilon setelah input, atau kapan kita tidak memberikan epsilon setelah input. Jawabannya adalah kita lihat saja. Ketika mencapai input di A sini, jika kita tidak memberikan epsilon, maka setelah memberikan input A, kita bakal langsung ke final state. Namun setelah final state, kita bisa kembali lagi menggunakan epsilon NFA yang tidak diperbolehkan. Karena setelah kita mencapai final state, kita seharusnya sudah berhenti. Dengan contoh ini, kita bisa lihat setelah mencapai input A, jika kita tidak memberikan sebuah epsilon sekalipun, kita tidak bisa kembali lagi setelah kita memberikan input B. Karena itu kita tidak membutuhkan epsilon. Namun untuk contoh ini tentu, misalnya kita tidak memberikan epsilon dan langsung, maka yang terjadi adalah setelah dari input B, kita bisa kembali lagi sampai ke input A. Karena itulah kita perlu memberikan epsilon di sini. Nah, seperti itulah kira-kira pemakaian epsilon pada contoh A+. Untuk contoh berikutnya nomor 4, kita akan melihat A bintang. Nah, sesuai dengan sifat A bintang, di mana setelah start state, kita akan memberikan epsilon, lalu input A, kembali lagi jika dibutuhkan dengan epsilon, lalu kembali baru ke final state. Namun kita harus ingat berikan ini, yaitu dimana sesuai dengan sifat bintang,
Kita bisa memberikan input A sebanyak apapun, atau kita tidak memberikan input apapun, yaitu langsung melewatinya, langsung ke final state. Udah. Nah, untuk contoh terakhir kita akan melihat contoh yang cukup rumit, A atau B bintang. Di sini saya sudah berikan sebuah contoh bagaimana jika kita menemukan A bintang. Nah, yang akan kita lakukan adalah mensubstitusi A atau B dengan A di sini. Kan kita lihat. Kita hapus A-nya, lalu kita ganti dengan A atau B. Dimana ada dua pilihan, apakah Anda akan memberikan input A atau memberikan input B. Lalu tentu saja dengan epsilon. Seperti ini yang akan terjadi pada saat A atau B, dimana setelah start state kita bisa memilih apakah kita langsung sesuai dengan sifat bintang, apakah kita akan langsung pergi ke final state, atau kita akan memberikan pilihan apakah kita bisa memberikan input A atau kita bisa memberikan input B, dan kita bisa memberikan input ini terus menerus sampai berapa kali pun, dan sampai ke final state.